Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal musallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang insya Allah mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam ke-8 atau 9. Ada atau yang lain? 10. Ya, umumnya hanya 8 dan 9. Ada hikmah di balik itu, bahwa tiap malam itu sesungguhnya ganjil. Jadi kalau kita mencari malam ganjil, setiap malam Ramadan adalah malam ganjil. Hadirin jamaah yang berbahagia, insya Allah kita juga akan berlebaran di hari yang sama insya Allah untuk tahun ini, dan insya Allah Idul Adha pun nanti untuk tahun ini kita akan bersama-sama. Itu menurut para ahli bidang ilmu falak. Hadirin jamaah yang berbahagia, kali ini saya ingin mencoba membahas tentang bahasan yang paling berat, yakni pembahasan tentang akidah Islam. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Artinya apa? Jadi iman itu adalah kunci. Artinya apa? Kalau orang tidak beriman, tidak penting, kata Allah. Kalau orang tidak beriman, ora urus. Maka dalam Al-Baqarah dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gak ngaruh. Kalau orang gak beriman itu gak ngaruh. Jadi yang diperintahkan untuk berpuasa adalah mereka yang beriman. Apa itu beriman? Beriman itu artinya adalah mereka yang memiliki akidah Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi kalau seseorang ditanya, apakah Anda Muslim? Jawabannya iya. Lalu apa ciri-ciri dari seorang Muslim? Indikator pertamanya adalah akidah. Indikator pertamanya adalah akidah, dan indikator keduanya adalah syariah. Dua. Akidah yang kokoh, syariah yang bagus, itu baru menjadi seorang Muslim. Kalau akidah tidak kokoh, syariah tidak kokoh, bukan seorang Muslim. Akidah tidak ada, meskipun mungkin syariatnya ada, dia bukan Muslim. Dia tidak akan selamat. Jadi kunci pertamanya adalah iman. Kunci pertamanya adalah akidah. Seberapa besar, seberapa kokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu akidah? Akidah adalah al-iman al-jazim, iman yang kokoh. Nah, kita bertanya lagi kepada diri kita, apakah iman kita kokoh? Kita iman pada Allah, kita iman kepada malaikat, kita iman kepada Rasul, kita iman kepada kitab, kita iman kepada hari akhir, kita iman kepada qada dan qadar. Apakah itu sudah ada dalam diri kita? Nah, itu patut untuk kita pertanyakan. Kenapa? Karena kalau tidak ada iman, sehebat apapun kita melaksanakan amal, tidak ada gunanya. Itu menurut akidah kita. Apa buktinya? Buktinya adalah misalnya Quran surat An-Nur. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Allah menyampaikan bahwa amal-amal orang kafir, amal-amal orang yang tidak beriman itu seperti fata morgana. Jadi meskipun memberinya banyak, meskipun nyumbangnya banyak, meskipun kelihatannya ibadahnya banyak, meskipun manfaatnya banyak, tetapi kalau tidak ada iman seperti fata morgana. Dalam Quran surat Al-Furqan dikatakan wa qadimu ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak punya akidah itu, ketika ditunjukkan amal-amalnya, jasa-jasanya, kemanfaatannya, baktinya selama hidup di dunia ditunjukkan, akan tetapi Allah jadikan amal-amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi kadang-kadang suka ada yang mengecoh, hati-hati. Apalagi dengan ahli-ahli filsafat, itu hati-hati sekali. Jadi misalnya ada pertanyaan, ada orang yang beriman tetapi amalnya sedikit. Ada orang yang tidak beriman tetapi memberikan manfaat banyak bagi orang lain, mana yang masuk surga? Itu seringkali kita terdengar itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semua tidak cukup dengan akal. Allah mempunyai dalil sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa orang-orang yang tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki akidah yang kokoh, maka amalnya tidak ada gunanya. Bagaimana cara agar kita mampu meningkatkan keimanan kita, akidah kita? Ada satu ayat misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu apakah akidah kita itu kokoh, apakah iman kita itu kokoh, kita lihat dalam ibadah kita. Salat kita apakah semakin khusyuk atau tidak khusyuk? Salat kita apakah bertambah atau tidak? Kalau rokaatnya nggak mungkin bertambah, salat isya nggak mungkin bertambah, misalnya jadi 8, nggak mungkin. Tapi apakah salat kita bertambah khusyuk? Apakah salat sunnah kita yang tadinya sedikit menjadi tambah banyak? Nah, itu ukuran daripada akidah kita. Zakat kita, apakah zakat kita bertambah? Sampai-sampai misalnya ada satu masjid, keuangan zakatnya bingung mau disebarkan kemana karena kebanyakan, seperti terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman itu zakat banyak dan hampir tidak ada orang yang mau menerima zakat. Apakah zakat kita bertambah? Nah, itu kita tanya kepada diri kita. Kalau bertambah, maka itu ukuran keimanan kita. Apakah puasa kita dari tahun lalu bertambah atau sama saja atau malah berkurang? Itulah bukti daripada akidah kita.
Begitu juga dengan yang nanti Allah panggil untuk berhaji, apakah hajinya itu mendapatkan haji yang mabrur, yang menjadikan dia menjadi manusia yang semakin bermanfaat. Itulah ukuran keimanan kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karena itu maka akidah itu semakin kokoh diukur oleh syariat. Kalau tadi akidah itu ada 6 rukunnya, kalau syariat itu terdiri dari 3. Yang pertama ibadah. Tadi yang tadi disebutkan ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Yang kedua di antara syariah sebagai tolak ukur dari akidah adalah muamalah. Bagaimana kita berjual beli. Jangan sampai suka ada yang mengatakan sholat rajin tetapi jual belinya tidak jujur. Jual beli ya dan lain sebagainya, akad muamalah, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari indikator kita. Apakah akidah keislaman kita ini bagus atau tidak? Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga dari syariah itu apa? Akhlak. Jadi syariah itu ada 3, 1 ibadah, 2 muamalah. Di antara muamalah termasuk munakahat di situ ya. Bagaimana hubungan antara suami dengan istri? Bagaimana istri menghormati suami? Bagaimana suami menyayangi istri? Bagaimana anak terhadap orang tuanya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada muamalah. Yang ketiga tadi adalah al-akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak kita seperti apa? Sabar kita seperti apa? Taat kita seperti apa? Sabar, tawakal, ridha, ikhlas, malu. Bagaimana itu yang terjadi dalam diri kita? Kalau itu ada dalam diri kita semakin meningkat, maka itu adalah bukti daripada akidah kita. Jadi akidah ini memang sangat vital, sangat awal. Makanya kata akidah itu, para hadirin jamaah yang berbahagia, asalnya dari kata aqdun. Kita sering dengar akad. Akad itu apa? Akad, perjanjian, kontrak. Jadi kalau kontraknya salah, maka kesananya pasti salah. Sama dengan kita. Beda enggak antara mau ngontrak rumah atau beli rumah? Itu beda. Jadi kalau Anda akadnya Islam, ya harus sesuai dengan ketentuan Islam. Kontrak akidah. Jadi semakin akidahnya tinggi, nah, yang lainnya insya Allah ikut semakin tinggi. Terus dan terus. Akidahnya tinggi, sholatnya makin bagus. Akidahnya tinggi, zakatnya semakin bagus. Cuma kalau ada pertanyaan, apakah ada orang yang tidak punya akidah tetapi sholatnya bagus, tetapi puasanya bagus, tetapi zakatnya bagus? Apakah ada? Nah, itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa, puasanya hanya lapar dan dahaga. Atau mengenai orang yang berinfak, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu juga ancaman. Sedekah tetapi akidahnya lemah. Atau orang sholat akidahnya lemah, akhirnya dia riya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah seandainya akidah kita semakin kokoh, maka ibadah kita akan semakin banyak
dan semakin berkualitas. Dan kualitas ibadah itu pun akan terus memacu kepada peningkatan akidah kita. Mudah-mudahan akidah kita semakin kokoh dan kokoh sampai kapanpun, tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan sebesar apapun. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.